Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak terbatas atas kasih-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita ulang pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sertai kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami sembah Kau Allah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau baik di hidup kami ya Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, begitu luas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, ku bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, ku sembah Engkau Allah yang ajaib. Ku muliakan nama-Mu, ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Engkau ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Haleluya. Engkau baik di hidup kami, Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mengambil doa sejenak teduh. Mari Bapak Ibu sampaikan setiap doa-doamu, isi hatimu sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat setia-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tak terbatas di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu kami puji, sembah selalu. Urapi kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami. Jauhkan kami dari segala cobaan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Berikan penguatan setiap kami Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan badai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau
kesetiaan-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami lakukan hanya untuk-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indahnya berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang Engkau lakukan hanya untuk kami Tuhan. Setiap apa yang kami alami, kuatkan kami Tuhan. Begitu indahnya berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya dari dahulu ada pertanyaan yang selalu saja ditanyakan. Mengapa ya manusia itu kok bebal ya kebanyakan? Kok tidak mau berubah ya? Padahal kalau mau selamat harus berubah. Seperti tidak mau selamat gitu, tapi di mulutnya berkata mau selamat, cinta Tuhan di mulut, tapi tidak dilakukannya hal itu. Inilah yang akan kita renungkan pagi ini, saudara. Ya, mengapa masih bebal? Tanya diri sendiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah pagi ini
kami mau mendengar pesan-pesan Tuhan yang bahkan mengajar kami, menghajar kami kalau perlu, sehingga kami tidak bebal lagi. Ampuni kalau selama ini kami masih salah ya Tuhan. Ajari kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bacakan satu kisah dahulu yang tentu kita semua sudah tahu. Kejadian pasal 4 ayat 4, Saudara, dari 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan menerimanya. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain kesel. Ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada Kain. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu. Tuhan sendiri yang mengingatkan Kain. Ia sangat menggoda engkau. Dosa itu sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi manusia harus berkuasa atas dosa itu. Tidak ada alasan Kain membunuh Habel karena tidak diperingatkan. Tidak ada alasan Kain membunuh Habel karena tidak mampu untuk tidak membunuh. Mampu. Karena Tuhan perintahkan, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Ini menunjukkan bahwa manusia punya pilihan. Tetapi manusia seringkali bebal. Kemungkinannya ada banyak, Saudara. Kenapa manusia bebal itu? Yang pertama, ia tidak hormat sama Tuhan. Ia tidak percaya sama Tuhan. Ia tidak mempercayakan hidupnya untuk Tuhan. Makanya Tuhan bicara apa, dia abaikan. Orang yang mengabaikan Tuhan hari ini, dengan cara tidak melakukan perintahnya, sama seperti Kain. Sama. Tidak hormat sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Itu yang pertama penyebab. Yang kedua, mungkin percaya di mulut, tetapi natur dosanya itu tidak mau dia kuasai. Dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia menikmati kemarahannya itu. Dia menikmati kejahatannya itu. Dia lebih memprioritaskan dirinya sendiri, kenikmatan, aku puas kalau melakukan ini, dibandingkan kehendak Tuhan, dibandingkan kebenaran, dibandingkan kasih. Nah, ini ya. Jadi dagingnya itu lebih kuat. Yang ketiga, memang ada orang yang acuh tak acuh, gak peduli. Yang benar seperti apa gak penting. Ada. Nah, semuanya ini salah siapa? Salah manusianya. Jadi jangan pernah mencari kambing hitam. Salahin diri sendiri. Aku harusnya gak bebal, Tuhan. Iya, harusnya kamu tidak bebal. Harusnya kita tidak bebal. Kenapa masih bebal? Tanya diri sendiri, yang mana dari tiga itu. Satu, berarti kau tidak percaya Tuhan. Perkataan Tuhan kau abaikan. Yang kedua, berarti kamu menikmati kejahatanmu itu. Kebebalanmu itu kau nikmati. Diberikan kebenaran gak percaya. Diberikan berita bohong percaya. Tidak berhikmat. Ya. Percaya kepada perkataan seseorang tapi tidak memeriksa fakta kebenaran. Sama dengan Hawa. Dia percaya sama si iblis. Sesungguhnya kalau kau makan buah itu kau gak mati. Percaya dia, bahkan menjadi seperti Allah. Berarti menghina Tuhan itu. Memberontak sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan. Ya. Yang ketiga itu yang acuh tak acuh ini. Gak peduli sama kebenaran, yang penting aku hidup. Nah, kalau prinsipnya satu di antara tiga ini, pasti binasa. Pasti bebal terus.
Dan bebal yang dipelihara terus-menerus ini pada akhirnya akan menjadi kekerasan hati. Kekerasan hati itu yang tidak bisa berubah lagi. Ya. Contoh di Alkitab banyak orang yang mengeraskan hatinya binasa pasti. Contohnya Fir'aun. Fir'aun mengeraskan hatinya lebih dulu, setelah itu baru dikeraskan oleh Tuhan. Salahnya Fir'aun sendiri, bukan Tuhan yang menentukan Fir'aun hatinya keras, bukan. Fir'aun sendiri pada mulanya. Dan begitu. Sama, semua kita juga sama. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Kain itu mengeraskan hati, saudara. Sudah dinasihati, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Menguasai dosa, jangan lakukan. Tapi ia mengeraskan hatinya. Binasa, saudara. Ya. Itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Orang yang mengeraskan hatinya. Seperti Ananias Safira. Ananias Safira tahu benar bahwa ia tidak boleh bohong di hadapan Tuhan. Tapi ia bohong. Langsung mati. Dan jangan salah mengerti ya. Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Ia kasih adanya tapi tidak bisa dipermainkan. Karena ia adil juga. Makanya ia menciptakan hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, dia pasti menuai. Orang yang tidak menabur tidak mungkin menuai. Yang menabur pasti menuai. Makanya kalau terjadi segala sesuatu masalah, pertengkaran atau apapun, coba introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Apa yang kau tabur? Kok jadinya begini? Tadinya kan tidak begini. Kenapa? Sekarang jadi begini. Tanya diri sendiri, apa yang kau tabur? Ya. Jangan bebal, saudara. Umat Tuhan saja yang dipilih oleh Tuhan binasa karena bebal. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Kenapa tidak mengenal Allah? Bebal. Di Alkitab ditulis karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Mereka yang menolak untuk mengenal Tuhan. Mereka yang menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka tetap tegar tengkuk. Coba bayangkan. Jangan sampai ada di antara kita yang hari ini masih tegar tengkuk. Padahal usia sudah lanjut. Tanya diri sendiri, mengapa aku masih bebal? 3 kemungkinannya. Minimal ada 3. Tadi itu, ya. Sudah diperingatkan, mengeraskan hati. Menikmati kejahatannya. Itu Kain kan menikmati, bunuh adiknya karena kesel kan? Habis itu dia nikmat. Terakhir baru dia sadar kesalahan itu sangat besar. Itu pola ini selalu berulang. Manusia diperingatkan mengeraskan hati. Nanti kalau sudah terjadi, nangis-nangis, menyesal. Selalu begitu. Nah, pagi ini, selagi kita masih punya waktu, belum terlambat, jangan mengeraskan hati. Jangan bebal. Jangan tidak percaya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan pasti benar. Ya, jangan menolak perintah Tuhan. Jangan menikmati kejahatan. Seperti Kain menikmati membunuh adiknya. Kepuasan sesaat, setelah itu maut. Ya, jangan acuh tak acuh terhadap kebenaran. Kesalahan sedikit saja akan membuat akibatnya fatal. Maka dari itu mari kita belajar firman Tuhan yang benar. Itulah kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarnya tidak mengeraskan hati. Sehingga kami boleh benar-benar mengerti dan berubah. Terima kasih, kami mengucap syukur dengan adanya gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati. Sehingga gereja ini boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.